نشكركم شكرا جزيلا وعليه مشكورا عسى أن تنفعنا آمين اللهم آمين. أيها الحاضرون والضيوف المكرمون, Al-Mau'idatul Hasanah wan Nasaih Salihah merupakan acara yang ketiga. Wa narju min akhinal karim panjenenganipun Kiai Arfan dari Sukabumi, Jawa Barat. Wa ilaihi falifatul maskura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Nabiyul Karim, rubba as'as al-dhah dhi tamran la yubau bih wa idza aqsama 'ala Allah la barrah. Wa qala Ibnu Athaillah fi kitab al-Musammah bil Hikam, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsu dalilu alaihi. Wa qala aidan al-wusulu ila Allah wa al-wusulu ila al-ilmi bih. Wa qala Syekh Muhammad wa huwa Syekh Ibnu Abibah fi tafsirih ay al-wusulu ila Allah wa al-wusulu ila arifin bih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam mahfalah yang mubarakah. Terlebih dahulu saya ucapkan ta'zim, hormat, cinta, dan semua ungkapan-ungkapan yang mungkin diungkapkan oleh para pecinta, bil khusus kepada Ibu Nyai Sepuh, kepada yang kita banggakan dan kita sangat cintai, Agus Duko, Nyai Us, Nyai Rom, Nyai Suro, dan semua keluarga dalam yang dalam makannya, yang telapak kakinya tersimpan dalam waktu-waktu kita. Semoga mereka dimuliakan Allah, dipanjangkan usianya, diberkahkan kehidupannya. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami junjungi, kita ta'zimi bersama para santri-santri Syekhuna al-mutaqaddimin yang hadir dalam mahfalah ini, bimuqaddimatihim yang tampak di sini, juga yang di luar yang tidak hadir dalam saat ini, yang saya sangat banggakan, yang saya sangat trisnani, dan saya sangat ingin sekali bertemu dengan mereka dan mendengarkan sepatah dua patah kata nasihat-nasihat yang sampai kepada mereka dari Syekhna Siddiq Abdullah. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama
hatinya dibukakan oleh Allah untuk ditanami nur-nur ilmu oleh Sayyidina Siddiq Abdullah. Terimalah wahai kakak-kakak saya penghormatan dari kami santri-santri yai yang junior. Mudah-mudahan kakak-kakak semua berkelak hatinya membukakan maaf dan ridho kepada kami. Selanjutnya dalam pengajian ini saya terus terang saja sedikit pilek ya, meriang saya karena bicara seperti ini dulu itu mungkin jangankan berani berbicara, membayangkan saja kayaknya sudah mungkin pingsan. Karena di sana itu tempatnya Syekhuna. Saya di sini sambil merunduk. Saya sungguh mengharapkan di saat-saat Syekhuna Siddiq menatap atau memarahi ataupun menegur apa saja, kalau ada kata-kata Syekhuna muncul itu seakan-akan ada mutiara yang terlempar, kita semua semangat untuk menangkapnya. Dan sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya direzekikan untuk berbicara. Mudah-mudahan ini tidak suul adab. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara sekalian, kumpulnya kita di sini bukan kumpul yang biasa, karena seremoninya adalah seremoni mengingat sosok yang sangat mulia. Jadi kalau seremoni ini nggak menggetarkan hati kita, saya kira itu kurang jos. Jadi hati kita harus sampai bergetar, karena yang kita sekarang sedang kena, yang sekarang kita peringati adalah seorang hamba yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhuna itu sekutipan ingin saya sampaikan dahulu di awal permulaan. Beliau mengatakan, dengan ketemu saya aja itu sudah sangat luar biasa. Monggo sarang-sarang, dengan ketemu saya aja sudah sungguh luar biasa. Itu salah satu dawuh Syekhuna. Dengan ketemu saya aja sudah luar biasa. Ini padanannya di kitab ada. Dalam kitab Iqanul Himam disebutkan di sana bahwa an-nadru ila arifin billah innama huwa nadrun ila Allah. Melihat kita kepada arif billah, kepada walinya Allah, itu sama dengan memandangi Allah. Jadi, melihat kepada arif billah sama dengan memandang kepada Allah. Itu sudah nas itu, bahkan diceritakan di sana bahasanya khabar. Kalau khabar kan identik dengan pembicaraan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam cerita padanannya juga ada juga. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Sayyidina Siddiq itu disampaikan oleh wali-wali sebelum Sayyidina Siddiq. Suatu saat dulu di zaman belakangan ya, entah kurun berapa, itu para ulama itu mengadakan istisqa, karena saat itu hujan nggak turun. Tapi sayang, hujan nggak turun gitu. Lalu adalah seorang Arabi, dia berdiri, dia ngomong begini, Allahumma bihaqqi ma fi ra'si anzil alinal matar. Ya Allah, dengan hak yang ada dalam kepala saya ini, turunkan hujan ya Allah. Lalu beres ngomong begitu langsung turun hujan. Lalu ditanya, lah kamu kok bilang begitu? Emang ada apa di mata kamu sampai Allah ngijabah doa kamu? Kata dia, sesungguhnya di dalam kepalaku ini ada dua mata saya ini. Ini dua mata ini pernah satu kali melihat Abu Yazid Al-Bustami. Dan saya munajat kepada Allah dengan berkahnya mata ini yang pernah melihat kekasihku yang bernama Abu Yazid. Ya Allah, turunkan hujan begini. Maka dengan tawasul seperti itu Allah mengijabah
ijabah, langsung nggak ditunggu sewaktu dua waktu, langsung oleh Allah diturunkan hujan. Ini padanannya. Lalu lantas apa yang menjadikan begitu mantapnya, menjadikan begitu tokcer kalau sudah itu, kalau spontan Allah mengijabah? Ternyata rahasianya bukan di melihatnya, tetapi di dalam keseriusan pemaknaan dia dalam memahami atau memandang Sayyidina Abu Yazid. Jadi bukan dalam masalah menentangnya saja, tapi makna yang dalam yang terkandung dalam pandangannya dia terhadap Abu Yazid. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, di antara kita semua ini insya Allah kebanyakannya sudah pernah melihat Syekhuna Siddiq. Bahkan di antaranya ada yang ditempeleng sekarang, di antaranya ada yang tidur bersama Syekhuna, di antaranya ada yang mijit, ada yang apa. Itu sudah menjadi alasan yang sangat kuat, sangat cukup untuk kita menjadi orang yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbah. Asal saat itu suasana itu dijadikan bekal kepada Allah, bahwa suasana itu adalah suasana yang terbaik dari Allah ketika kita sudah bisa bersentuhan, bertatap muka bersama-sama dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada sebuah cerita, saya nggak pandai cerita, cuma harus diceritakan karena padanya adalah cerita, karena tentang cerita maka padanya cerita. Dulu Abu Yazid itu punya khodam orang Maghribi. Kitab ini saya lihat di kitab Ruhul Bayan. Orang Maghribi ini ngobrol sama temennya bahwa nanti kalau malaikat Munkar Nakir nanya saya, akan saya balik tanya. Kalau Munkar Nakir nanya saya, akan saya balik tanya. Kata temannya, bagaimana bisa terjadi? Ya udah gini, nanti kalau saya mati, kamu diam di kuburan saya, lalu dengarkan apa yang terjadi. Udah gitu ceritanya singkat, dia mati lalu masuk kubur, lalu datanglah dua malaikat, lalu nanya malaikat, "Marrobuka, siapa Tuhanmu?" Kata dia, atas aluni gitu. Apakah kau berani nanya aku? Padahal aku sudah pernah membawa kantongnya Abu Yazid di pundakku. Kau berani nanya sama aku? Aku kan sudah pernah bawa kantong Abu Yazid di pundak. Udah gitu gimana? Malaikatnya stres, malaikat langsung balik, malaikat nggak berani nanya orang tersebut karena dia apa? Sudah pernah bawa kantongnya Abu Yazid. Ini kan satu telepon, bukan hanya membawakan kantong, tapi juga bajak sawah, nyari kayu bakar, dan macam-macam tentang kisah-kisah bersama Syekhuna Siddiq Abdullah. Tapi masalahnya bagaimana? Itu kan Abu Yazid kan. Sekarang kan ini Syekhuna Siddiq, bukan Abu Yazid. Maaf, Syekhuna Siddiq pernah bilang sama saya begini, Pak, ini kata-kata Syekhuna Siddiq yang mirip-mirip dengan kata-katanya Abu Yazid. Pak, semua para wali itu nyariin saya. Semua para wali itu nyariin saya. Kenapa? Karena saya yang tahu rahasia para wali gitu. Semua para wali itu nyariin saya karena saya tahu, ya saya yang tahu rahasia. Coba bayangkan, orang yang dicari oleh semua para wali itu orang seperti apa? Apakah dia itu di bawah Abu Yazid? Saya kira tidak. Semua para wali itu nyariin saya karena saya tahu rahasia para wali itu. Syekhuna Siddiq langsung bicara sama. Kalau ini mengatakan itu kan Abu Yazid, ini kan Syekhuna. Itu Syekhuna mengatakan seperti itu. Yang paling saya ingat, Syekhuna Siddiq bilang begini. Itu bahkan diulang-ulang perkataannya. Ya silakan saja ini dicatat atau di apa, atau mungkin sudah dengar tapi nggak disampaikan. Ini kan saya sampaikan. Pak, Nabi Khidir itu lebih 10 kali bilang ke saya bahwa anta sultanul aulia, tapi nggak pernah saya reken, Pak, bahwa Nabi Khidir itu bilang ke Syekhuna kalau Syekhuna itu sultanul aulia, tapi Syekhuna nggak pernah reken.
Saya kira Sayyidina tawadu, tapi bukan tawadu. Dia bilang begini, ya karena sultan itu masih kurang derajatnya, Pak. Jadi bukan tawadu, beliau nggak mau dikasih sultan, nggak mau. Dia itu sama percis seperti Nabi Daud ketika ditawari oleh Allah, dalam satu riwayat burung dari emas, dalam satu riwayat capung itu lah papatong kalau Sunda, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Hah? Papatong ya? Papatong kalau Sundanya, bahasa Indonesia tahu. Itu siapa tadi, Nabi Daud itu nggak diambil sama Nabi Daud, nggak diambil, dibiarin aja, padahal ditawarin sama Allah. Kata Allah gini, ambil satu, ambil. Nabi Daud diam aja, nggak ngambil. Terus ditanya sama Allah, kenapa kau ngambil? Nggak cukup satu? Ya cukup ya Allah. Itu dari saya nanya begitu, ya cukup ya Allah. Tapi kan terhadap rahmatmu aku butuh semua. Terhadap rahmatmu aku butuh semua. Itu percis Sayyidina Siddiq. Sayyidina Siddiq udah dikasih oleh Allah makom sultan, tapi dia nggak nerima. Kenapa? Karena beliau itu inginnya makom kutub, inginnya makom kutub. Dan alhamdulillah, ini maaf saya omongkan karena ini sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai kita ada keraguan gitu. Lah, ini kan masalahnya kalau untuk Sayyidina Siddiq jangan pakai kaidah la ya'riful wali illa wali, jangan. Itu salah alamat itu kalau katanya ini. Kalau la ya'riful wali illa wali, untuk ke Sayyidina Siddiq salah alamat itu. Kenapa? Karena kita muridnya. Kalau ke Sayyidina Siddiq harus pakai begini. La yasihul iktida bisahsin majhul. Nggak bisa kita ngikuti sama orang yang nggak jelas kriterianya. Ya kita bisa ngikuti sama orang yang sudah jelas kriterianya, itu siapa gitu. Dan untuk menerjemah itu saya ya kembali lagi kepada perkataan Sayyidina Siddiq. Kata Sayyidina Siddiq begini, Pan, baca Pan, ini wa iyali do'ibah pasikoh munafikoh muter yang banyak. Karena itu bacaannya wali kutub. Bareng-bareng itu bacaannya. Sekarang ada nggak wali, kita pernah dengar nggak wali yang mengijazahi ini wa iyali doibah pasikoh? Ada nggak? Maaf, saya nantang ini, coba aja jawab. Ada nggak? Kita pernah di kitab apa ya ada kalimat ini wa iyali doibah pasikoh munafikoh? Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang munsiknya ini wa iyali itu Sayyidina Siddiq. Dan beliau mengatakan bahwa yang baca itu adalah wali kutub. Ini diperkuat sama Nyai Rob. Barusan saya ngobrol sama beliau, saya sholawat ke beliau. Dan Nyai sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan begini, bahwa saya ini kewalian saya itu menggantikan kewaliannya Sayyidina Abu Bakar. Dan ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar itu awwalu aktom, dia adalah wali kutub yang pertama. Jadi nggak ada beda. Jadi untuk kita Abu Yazid itu ya Sayyidina Siddiq, Imam Ghazali itu begitu ya Sayyidina Siddiq, Syekh Ba'udin begitu ya Sayyidina Siddiq. Apa bedanya? Karena di zaman ini ya itulah yang ada. Jadi jangan usah keraguan, nggak usah ragu. Jadi saya mohon kepada santri Sayyidina Siddiq, kepada rekan-rekan saya, jangan pernah ragu tentang tingkatan Sayyidina Siddiq. Jangan pernah ragu bahwa beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah bukan kekasih, pemimpinnya kekasih Allah. Insya Allah. Kalau kita enggak bertanya ya, enggak pendapat kita, mustahil kita kenal sama Allah. Mustahil kita sama kenal sama mustahil. Kenapa? Coba lihat perkataan Syekh Muhammad. Kata Syekh Muhammad, al-wusul ila arifin billah al-wusul ila Allah wal wusulu ila arifin billah. Sampainya kita kepada Allah adalah sampainya kita kepada wali Allah. Kalau kita mengerti dia itu seorang wali Allah, insya Allah kita mengerti siapa Allah. Kalau kita nggak mengerti walinya Allah, jangankan Allahnya, wali aja nggak tahu. Jadi ini masalahnya ini sangat penting bagi kita, karena Allah sudah kasih hal yang luar biasa kepada kita, kita wajib memanfaatkannya.
Kita wajib mensyukurinya, kita wajib memperdalamnya. Bukan hanya sunat, tapi wajib. Karena kita harus bersyukur kepada Allah, karena kita sudah dipertemukan dan Sayyidina Siddiq Abdullah. Hadirin yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, kita itu kalau ditanyakan, lah bagaimana kita ngerti wali Allah itu kan nggak bisa dipahami. Ini wali nggak bisa dipahami kecuali oleh alif billah, ini walinya lagi. Nah itu pertanyaan yang biasa dilontarkan sama orang-orang awam. Itu jawabannya begini, kata Sayyid Ibnu Ajibah, faman arada sa'adatah, orang santi kalau akan dipilih oleh Allah sa'adah, razaqahu al-i'tiqad awalan, maka Allah kasih dia positif thinking pada saya, kasih itikad yang bagus, kasih sangka yang bagus, summa tawfiqa sayang, nanti ujung-ujung Allah kasih tahu. Tapi jadi pertama itu kita tekadkan dulu aja, jalani aja perintahnya, husnulan setinggi-tingginya. Lalu setelah itu maka oleh Allah kita akan dibukakan siapa masing-masing. Maaf, saya habis menikah. Saya dulu nggak memahami apa itu inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maaf, ini saya bukan membuka diri atau apa, tapi ingin cerita saja. Tapi setelah saya lihat saya masih Allah, setelah saya lihat wajahnya, setelah saya lihat perilakunya, setelah lihat saya sikap-sikapnya, maka sungguh Allah telah mencabut dari saya rasa takut dan rasa hazan, cabut sama Allah, hilang. Saya lihat rasa takut gimana ya? Kok nggak ada? Hajar itu mana ya? Kok nggak ada? Kenapa? Saya melihat semua sikap saya lunak, dohirnya saya lunak, isyarat saya lunak, semuanya mengisahkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sayyidina Siddiq itu saya sangat yakin bahwa beliau itu orang yang sangat sempurna dalam menyaksikan kesempurnaan kekasih. Tidak ada tajalli. Ya, yang saya lihat, saya harus minimal sebelum saya ke Talapun itu saya baca Ihya. Sebelum saya kesini itu saya baca kitab-kitab tasawuf, termasuk diantaranya ini Taqribul Usul. Lalu saya amat itu diceritain lalu itu gini, lalu itu diceritain lalu gini. Saya lihat di akhir zaman itu apa ada wali seperti itu? Apa ada? Saya lihat kesini ya wali ada, tapi yang diceritain dia nggak ada. Pas saya ketemu, subhanallah, ternyata yang diceritain dia itu ada, masih ada. Di saya itu kalau dilihat bukan wali modern gitu. Itu kalau dilihat itu wali salaf itu. Saya nggak pernah tahu bagaimana dulu Abu Yazid, nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu bagaimana si Rabi'ah, nggak pernah tahu. Tapi kalau melihat Sayyidina Siddiq Abdullah, itu seakan-akan kita hidup di sana. Seakan-akan kita hidup di zaman salafus salih. Apanya Sayyidina Siddiq Abdullah yang tidak mengisyaratkan kewalian? Apanya? Dari ilmunya, dari bicaranya, dari perilakunya, dari sangkanya, apanya? Tidak ada apapun yang dipacarkan oleh Sayyidina Siddiq Abdullah kecuali mengisyaratkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang duduk dengan Sayyidina Siddiq Abdullah lalu yang mendapatkan kedapatan siapa? Paslah dikatakan orang yang duduk bersama Sayyidina Siddiq Abdullah, innahum qaumun la yasqa jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah rugi, tidak pernah celaka orang yang bersama mereka. Insya saudara-saudara sekalian, ya, para hadirin ahli telekung baik santri ataupun masyarakat, saya mohon Sayyidina Siddiq itu jangan dianggap meninggal. Saya mohon jangan dianggap meninggal. Beliau itu masih bersama kita.
Tidak pas kepada para aulia, kepada para ulama-ulama billah mengatakan meninggal itu tidak pas. Makbarohnya masih jelas, istrinya jelas, putranya jelas. Kita mengadakan ikatan dengan mana saja, itu insya Allah sampai kepada Sayyidina Siddiq Abdullah. Kita mengadakan ikatan dengan makbarohnya, insya Allah sampai kepada Sayyidina Siddiq. Kita mengadakan ikatan dengan istrinya, insya Allah sampai kepada Sayyidina Siddiq. Kita mengadakan ikatan dengan putra-putranya, insya Allah sampai kepada Sayyidina Siddiq. Kita mengadakan ikatan dengan santri-santri Sayyidina Siddiq, insya Allah kita sampai kepada Sayyidina Siddiq. Bahkan kita mengadakan ikatan dengan ilmu Sayyidina Siddiq, insya Allah kita sampai kepada Sayyidina Siddiq. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi saya mohon, mari kita berlomba-lomba mengadakan ikatan dengan Sayyidina Siddiq. Jangan sampai dengan Sayyidina Siddiq masih sudah meninggal. Insya Allah. Ini maaf, satrunya terlalu besar. Jadi saya tak kuat ngomong. Saya masih ingin ngomong saya banyak. Terutama apa yang bisa oleh Sayyidina Siddiq, apa yang ditimpa Rasulullah, tapi kayak jantung saya tak kuat. Saya takut pingsan ini. Ilmunya luar biasa, besar sekali. Jadi mohon maaf kalau saya bicara nggak panjang. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.